bagian dari tanah tarik ya Pak ya, yang diberi oleh hutan tarik. hutan tarik Pak ya. Hutan tarik. Ada nggak Pak dari sisi lain ya, kenapa kemudian hutan tarik ini yang diberikan sebagai hadiah Pak dari raja sebelumnya? Dari Jayakatwang. Ya. Jadi kan ceritanya setelah Singosari Kertanegara dikalahkan oleh Jayakatwang, itu kan Raden Wijaya beserta para kesatria pengiringnya itu kan pergi ke Sumenep menghadap Arya Wiraraja untuk meminta saran sebaiknya menghadapi situasi politik yang seperti ini itu baiknya bagaimana gitu. Nah, itu saran Arya Wiraraja, jangan melawan posisi sekarang, jangan melawan, lebih baik mengakui kedaulatan Jayakatwang yang memindah kekuasaan ke Kediri. Lebih baik mengakui kedaulatan, dan karena masih bagaimanapun masih keluarga, itu pasti akan diampuni, dan berjanji untuk setia. Nanti mintalah tanah tarik, hutan tarik. Arya Wiraraja ini kan ahli strategi yang paling ulung pada masa itu. Raden Wijaya dan para kesatria juga pada bertanya, kenapa kami harus minta hutan tarik, kenapa kami tidak minta Singosari yang sudah tidak jadi ibu kota. Kalau minta Singosari nanti terlihat apa ya, ada misi di sana, karena bagaimanapun rakyat Singosari kan pasti masih sedikit banyak masih ada yang mendukung putra-putra dari Kertanegara. Jadi mintalah sesuatu yang kelihatannya tidak penting, tidak menarik, agar diberi gitu. Tapi sesungguhnya tarik itu tempat yang strategis, ada di tengah-tengah. Nanti ketika suatu hari nanti katakanlah terjadi clash, terjadi konflik, dukungan bantuan dari Sumenep, dari Madura ataupun dari Tuban itu tidak terhalang. Tidak, karena Kediri kan ada di selatan, jadi mobilisasi kekuatan bisa lebih strategis, lebih cepat. Ya udah, akhirnya Raden Wijaya menghadap Jayakatwang dan meminta tarik, ya. Karena dianggap tarik itu bukan apa-apa, ya, hutan belantara dan isinya juga istilahnya flora faunanya juga tidak menarik gitu, dikasihkan. Dan ketika mulai membabat, Raden Wijaya menemukan buah maja, dimakan, ternyata rasanya pahit, karena kemudian diberi nama Majapahit. Itu di daerah mana Majapahit? Iya sini. Jadi kalau berdasarkan banyak studi itu meliputi beberapa kecamatan, Trowulan, Brangkal, Bangsal, Puri, Pacet, Sumobito. Itu apa istilahnya, kota raja Majapahit itu, bayangkan seluas itu. Jadi batas tembok ke kota raja itu, masuk kota raja itu kan, kalau kerajaan dulu itu ada tembok pembatas kota itu kan, untuk bisa masuk ke pusat kota kerajaan atau kota raja. Nah itu berdasarkan hasil banyak penelitian itu tadi, batas-batasnya itu sampai Sumobito, sampai Puri, pintu gerbang sampai Pacet. Ya. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya kota raja Majapahit pada masa itu. Sekarang
kita sedang duduk di tempat yang diyakini dulu adalah pendopo, dari tempat ketika tamu-tamu dari mancanegara sebelum menghadap Raja Majapahit dijadwalkan hari apa, kapan, jam berapa bertemu di Paseban Agung, itu transitnya di sini, menunggunya di sini. Nah, diyakini sebenarnya di belakang sana Balihinggi. Balihinggi nanti kita akan menengok ke sana lah. Ini sudah jauh terpendam tanah ya. Yang Buah Majapahit itu masih ada sekarang? Ya masih, di mana-mana masih. Ada. Bunker-bunker hijau itu. Jadi di Al-Quran itu kan Buah Majapahit itu juga disebut. Ya ketika menceritakan tentang kerajaan Sabah itu yang diapit oleh dua hutan, di dalam hutan itu ada buah yang rasanya pahit. Kembali ke Arya Wiraraja, Pak. Saya jadi ingat karena kalau saya lihat kan makam ya Arya Wiraraja itu yang sering saya parani ya di Lumajang itu. Jadi bergandengan dengan makamnya Syekh Abdurrahman Naksabandi Al-Baghdadi itu. Saya jadi apa ya, menjadi tidak paham banget ya, kenapa kayaknya ada batas ini antara barat dan timur gitu Pak. Karena itu ada Arya Wiraraja gitu. Gimana ini? Ya, jadi salah satu perjanjian Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja, kelak kalau Raden Wijaya itu berhasil menjadi raja dengan bantuan Arya Wiraraja, maka dia berjanji akan memberikan tanah Majapahit yang sebelah timur. Gitu. Yang kemudian disebut Lumajang Tigang Juru itu kan. Jadi mulai sebelah timurnya Tumapel, artinya sebelah timurnya Singosari, itu wilayah kekuasaan dari Arya Wiraraja gitu kan. Baru kan Majapahit bersatu kembali menjadi satu negara itu kan pada masa Tribuana, atas jasa Gajah Mada memadamkan perlawanan di Kreta sama Sadeng itu. Pemisahan itu apakah kemudian Arya Wiraraja punya istilah kerajaan sendiri? Iya, kerajaan Lumajang Tigang Juru itu. Oh. Atau sering disebut Majapahit Timur gitu kan. Ada Majapahit Timur, ada Majapahit Barat. Tapi tentu saja tidak sekuat sebesar Majapahit Barat gitu. Dan juga untuk persoalan-persoalan, jadi semacam konfederasi lah. Kalau sekarang itu kan kayak Negara bagian. ya bukan negara bagian, kalau negara bagian kan federasi. Ini konfederasi itu negara-negara berdaulat yang jadi satu, yang bergabung menjadi satu, macam persemakmuran kalau sekarang. Negara persemakmuran, Benelux, macam itu. Cuma pelindung utamanya ya Majapahit Barat. Dan itu pun tidak langsung diberikan seketika. Jadi melalui proses yang sangat panjang, baru di masa tua Arya Wiraraja lah dia menagih dan kemudian diberikan. Berarti kalau ke timur tuh sampai Banyuwangi kan Pak ya? Iya. Madura, Pasuruan itu Pak ya? Ya iya, sudah pokoknya garis-garisnya ini Mojokerto. iya garisnya Tumapel Tumapel ya kali berantas lah ibaratnya.
kenapa ayam Wuruk itu kok bersahabat sama Arya Wiraraja? Bukan ayam buruk, Raden Wijaya, Raden ayam buruk Wijaya. jauh. Bukan Raden Wijaya itu kenapa bersahabat sama Arya? Jadi Arya Wiraraja itu salah satu petinggi penting Singosari pada waktu Pak. Singosari itu rajanya Kertanegara, ayah mertuanya Raden Wijaya. Jadi salah satu petinggi penting dan dikenal sangat ulung, ahli strategi, sangat ada dua orang yang diakui paling matang ilmu ketatanegaraan, yaitu Mahapatih siapa udara atau siapa patihnya Kertanegara sebelum dipecat, sama Arya Wiraraja itu. Karena perbedaan sikap tentang ekspedisi Pamalayu yang dicanangkan oleh Kertanegara, dua orang ini sing patihnya dipecat, Arya Wiraraja jabatannya diturunkan jadi bupati di Sumenep. Nah, maka ketika Singosari diserbu oleh gelang-gelang, oleh Jayakatwang dan hancur, Raden Wijaya berpikir satu-satunya orang yang bisa dimintai nasihat ya hanya Arya Wiraraja. Maka terus kemudian ke Sumenep itu. Baru mendirikan Majapahit. Baru babat alas lah, babat alas. Momentum pendirian itu kan bersamaan dengan datangnya tentara Mongolia. Jadi konon itu kan ratusan ribu tentara Mongolia datang untuk menyerbu Singosari, untuk menyerbu Kertanegara, karena utusan Mongolia kan dipotong kupingnya oleh Kertanegara. Di saat pasukan Mongolia sampai di sini kan Singosari, Kertanegara sudah tewas, sudah nggak ada, sudah dikalahkan oleh Jayakatwang itu. Nah, oleh Raden Wijaya dipapak di Tuban kan, pasukan Tartar ini, pasukan Mongolia ini dipapak oleh Raden Wijaya bersama para kesatrianya, dan tidak dibilangin kalau Singosari itu sudah hancur gitu. Jadi dia bilang bahwa kita juga yang memberontak pada Singosari, kita akan membantu Anda untuk menghancurkan Singosari. Itu kan, maka berlayar melalui Sungai Berantas sampai ke Kediri, dihancurkan dalam waktu 1 hari kan, Jayakatwang Kerajaan Kediri itu. Nah, kemudian pesta kemenangan yang menyiapkan itu semua pasukan Raden Wijaya, dibuat mabuk kan pasukan Mongolia ini ya. Begitu mereka terlena, dihabisi semua lah. Itulah momentum mendeklarasikan Kerajaan Majapahit. Luar biasa ya. Ini yang kemarin saya bahas, salah satu strategi Sun Tzu membunuh dengan pisau pinjaman ini ya. Salah satu contohnya ya Raden Wijaya itu menghancurkan Jayakatwang yang menghancurkan Singosari, melakukan balas dendam dengan menggunakan tangan tentara Mongolia. Nah kok terus tentara Mongolia itu bisa kalah sama tentaranya Raden Wijaya itu? Ya karena itu kan udah dibuat terlena, dibuat suka-suka, dibuat seneng. Jadi pesta kemenangan setelah menghancurkan mabuk kerajaan bareng, Kediri. dihibur perempuan-perempuan cantik. Nah, artinya selama ini itu Singosari sendiri masih bagian daripada kerajaan Kediri, gimana? Loh, bukan. Jayakatwang tadi ya. Jayakatwang itu raja gelang-gelang. Gelang-gelang itu kalau sekarang di Madiun Ndropo, perbatasan Madiun Ponorogo. Nah, gelang Jayakatwang ini keturunan Kediri yang pernah dikalahkan oleh Singosari, oleh Ken Arok kan.
Jadi masih memiliki Dendam. dendam. Suatu saat saya harus merebut kembali tahta leluhurku. Nah, pada saat seluruh kekuatan penting Singosari itu dikirim untuk ekspedisi ke Pamalayu, kosong. Jadi di Kota Raja itu prajuritnya kosong, hanya tinggal sedikit. Kesatrianya ya tinggal Raden Wijaya dan teman-temannya, kawan-kawannya. Diserbulah. Dan pada saat itu juga lagi mengadakan pesta, sehingga juga tidak siap ketika diserbu ya langsung kalah. Tapi Jayakatwang itu sebentar saja menikmati Sebentar, kekuasaannya. keburu datang pasukan Raden Wijaya. Mongolia itu. Kita ini kalau melihat dari sejarah panjang itu kan setiap pergantian raja, setiap pergantian pemimpin lah di zaman dulu itu selalu dengan pemberontakan, bahkan pembunuhan kan gitu Pak ya. Walaupun pada akhirnya kan berhenti setelah, kalau kita melihat di pemerintahan yang sekarang ini sudah tidak. Tapi momentum-momentum seperti itu kira-kira Pak ya, karena sama-sama di Indonesia, di Nusantara. Kira-kira Pak ya, terjadi nggak di Indonesia? Ya kalau soal perebutan kekuasaan itu kan selalu terjadi kan. Lalu ada Cuma bentuknya kan seiring dengan perubahan zaman. Zaman sekarang kan sudah nggak kayak dulu. Jadi kita jangan memahami peradaban masa lalu itu dengan cara pikir masa sekarang. Wong biyen kok seneng perang ya, seneng tukaran ya. Ya memang level peradaban pada saat itu ya. Kalau nggak begitu ya dia yang terbunuh kan. Maksudnya saya di Madiun itu kapan? Majapahit kapan? Nah itu debatable ya, debatable. Tapi kalau berdasarkan tahun kelahiran saya Jumadil Kubro itu kan hampir bersamaan dengan kelahiran Majapahit sekitar tahun 1290-an. Konon ada manuskrip yang mengatakan 1310, ada yang mengatakan 1310 saya Jumadil Kubro itu sudah di awal Majapahit ya? di awal. Maka kan bahkan kan bertemu dengan Gajah Mada kan, salah satu kemudian yang menginspirasi Gajah Mada ketika mengundurkan diri dan kemudian menyepi di Madagari pula, dan beberapa orang menginterpretasikan akhirnya Gajah Mada menjadi Muslim. Itu ya bisa saja karena bertemu dengan Syekh Jumadil Kubro. Karena kan Brawijaya Pamungkas, Brawijaya terakhir itu kan bertemunya dengan Mbah Ampel kan gitu. Karena bibinya Dewi Anorowati itu kan, bibi Mbah Ampel, Dewi Anorowati kan dijadikan istri oleh Brawijaya. Artinya kan saya Jumadil Kubro kan kakeknya Mbah Ampel. Jadi kan jauh sebelum itu. Nah bagaimana jauh sebelum itu, artinya kan Islam belum terlalu merebak di bumi Majapahit, tapi saya Jumadil Kubro sudah diterima dan dengan bukti makam di lingkungan kota raja, kerajaan. Itu kan hanya mungkin kalau dia itu bersahabat dengan petinggi atau bahkan dengan raja. Kalau tidak kan tidak mungkin. Bisa Sangat jadi tidak malah menjadi mungkin. penasehat raja. Bisa jadi malah menjadi salah satu penasehat. Karena jamak pada masa-masa kerajaan dulu itu memiliki penasehat dari berbagai latar belakang agama, dari berbagai latar belakang bangsa,
itu jamak. Mongolia menjadi negara yang sebesar dan sedahsyat itu karena memiliki penasihat dari berbagai negara, dari berbagai budaya, dari berbagai agama, sehingga selalu mendapatkan masukan-masukan yang tepat ketika akan menaklukkan daerah lain. Ada pertanyaan besar pada saat Mongolia itu menyerbu ke Nusantara, Pak ya. Artinya memang yang murni ekspansi atau apa, Pak? Mau nyerbu Singosari itu? Awalnya itu kan satu-satunya wilayah yang belum bisa ditaklukkan oleh Mongolia itu kan seberang lautan. Itu kan sampai Indochina kan sudah dikuasai oleh Mongolia, sampai Burma kan kekuasaannya sudah sampai Burma. Ke barat kan bahkan sampai Eropa. Nah, Kertanegara itu menyadari bahwa tidak lama lagi pasti suatu saat Mongolia itu juga akan menyeberangi lautan menaklukkan negara-negara di selatan, di kepulauan. Maka dia mengkonsolidasi raja-raja seluruh Nusantara dengan ekspedisi Pamalayu itu. Jadi membangun sebuah ekspedisi, membangun sebuah misi, ya, menyiapkan teknologi maritim, kapal besar, pasukan khusus, pasukan yang sangat hebat di lautan dipimpin oleh Kebu Anabrang ini keliling Nusantara untuk mengajak raja-raja Nusantara ini menghadang kekuatan Mongolia kalau suatu hari ke selatan, gitu kan. Dan penghadangannya ya di Selat Malaka, gitu kan. Maka kerjasama yang paling intens itu kan dengan kerajaan Dharmasaya membangun apa istilahnya fakta pertahanan di Selat Malaka sana. Kalau sekarang seperti NATO seperti apa gitu. Nah, ini membuat Mongolia marah gitu. Kubilai Khan malah. Awalnya masih dengan tata cara kenegaraan. Kubilai Khan mengirim utusan Mengci itu kan, mengirim utusan ke Singosari untuk agar Singosari sebagai pemimpin konsolidasi Nusantara ini menyerah tanpa syarat daripada diserbu dihabiskan. Habis membacakan surat itu, apa yang dilakukan Raja Kertanegara? Dipotong kan telinganya. Kembalilah ke Kubilai Khan, katakan Singosari, Jawa, Nusantara tidak akan pernah menyerah pada Mongolia. Utusan ini kembali menyampaikan, marah besar kan, negara Mongolia dipermalukan seperti itu, negara yang sangat besar yang tidak pernah kalah dalam pertarungan, mau mengirim ekspedisi. Tapi ternyata sampai sini sudah Kertanegara, Singosari sudah nggak ada. Yaitu dua dari sejarah kekalahan Mongolia. Yang satu di pertempuran Ain Jalut saat dikalahkan oleh pasukan Mamluk. Yang kedua ya di Tanah Jawa karena begitu mudah ditipu oleh Raden Wijaya. Pasukan sebesar sekali Mongolia ditipu dengan begitu mudah ya. Setelah peristiwa itu petinggi Mongolia lainnya sudah tidak mau kembali lagi ke sini, Pak. Berarti. Pasca itu kan Mongolia juga pasca Kubilai Khan meninggal, Mongolia mengalami kemunduran karena konflik internal, perebutan kekuasaan internal, akhirnya pecah menjadi beberapa wilayah, menjadi negara sendiri-sendiri, gitu. Terus mengalami kemunduran sampai sekarang. Jadi yang menarik yaitu tadi, kenapa
Syekh Jumadil Kubro sampai harus datang ke Majapahit yang saat itu masih jelas masih Hindu Buddha, jiwa Buddha. 1300-an. Iya. Itu kan karena diawali oleh sejarah ya, dan itu ditulis oleh Sunan Giri kan dalam kitab Musasar. Sebelum itu kan orang-orang Islam dari Lorestan yang bermigrasi ke tanah Jawa itu kan dihabisi oleh aliran Bhairawa Tantra, sehingga Sultan Al-Ghabah itu mengutus gitu kan, ya salah satu utusan ya ada Syekh Jumadil Kubro, kemudian Syekh Subakir, Syekh Ismail untuk istilahnya menjajaki sajane ono apa ning tanah Jawa itu kok puluhan ribu umat Islam dari Lorestan kok tewas tanpa bekas. Di samping tentu maka kan informasi yang paling akurat itu kan tentu di Kota Raja, dan sebagai titik pijak awal untuk masuknya dakwah berikutnya itu kan berprinsip harus selama ini salah satu kegagalan penyebaran dakwah Islam oleh orang-orang Lorestan itu kan selalu konflik dengan kekuasaan, gitu kan, selalu konflik dengan kekuasaan. Puncaknya ketika Luaram atau orang-orang Lorestan di Luaram dicepu memberontak menyerbu Medang Watan Mas di Madiun itu, sehingga akhirnya dihabisi sama sekali pada era Airlangga. Nah itu jadi pelajaran bagi Syekh Jumadil Kubro bahwa tidak selama Islam masih terus berhadapan-hadapan secara vis-a-vis dengan kekuasaan, itu akan sulit berkembang. Makanya Syekh Jumadil Kubro langsung ke pusat kekuasaan, sementara Syekh Subakir mengatur strategi untuk menandingi, mengalahkan aliran Bhairawa Tantra itu, yang secara simbolik dimulai di Gunung Tidar, karena memang pusat Bhairawa Tantra pada masa itu ada di daerah Magelang kan, bekas Mataram kuno. Nah setelah berbagai informasi dirasa cukup, ya kan Syekh Jumadil Kubro kembali gitu kan, kembali mengkonsolidasi 313 Maghribi, yang disebut Al-Maghribi karena berasal dari barat gitu. Syekh penyebar agama berangkat satu kapal dari Gujarat India, berlabuh di Pasai, karena Pasai sudah Islam kan, bukan itu. Nah, 313 Maghribi inilah menyebar ke seluruh Nusantara dari Pasai. Termasuk di dalamnya ada putra-putra Syekh Jumadil Kubro, ada Syekh Ibrahim Asmoro Kondi, Syekh Maulana Iska, Syekh Yahya, Syekh Muhammad Kabungsuan, gitu. Termasuk di dalam 313 itu. Maka sekarang kita jumpai di berbagai daerah itu mesti kita temukan makam yang belakangnya mesti Al-Maghribi. Maulana Abdurrahman Al-Maghribi, Maulana Muhammad Al-Maghribi, Maulana Ahmad Al-Maghribi. Bahkan di Depok di kampus UI itu ada makam Syekh Maulana Abdurrahman Al-Maghribi. Ya, hampir semua tempat di seluruh Nusantara. Dan sejak itu kemudian cikal bakal munculnya kesultanan-kesultanan di seluruh Nusantara. Itu seiring dengan masuknya 313 Al-Maghribi. Jadi model dakwah syiar Islam berubah total dari yang semula selalu berhadapan-hadapan dengan kekuasaan sejak era Syekh Jumadil Kubro, sejak era Al-Maghribi itu masuk dalam kekuasaan, bekerja sama dengan kekuasaan, bahkan mendapatkan hadiah tanah-tanah kan gitu. Sunan Ampel mendapatkan hadiah tanah Ampel Dental gitu kan. Kemudian Raden Batam mendapatkan hadiah Gelagahwangi. Sunan Giri mendapatkan
Ki Kedaton. Sejak itu leluasa dakwah Islam. Jadi sebenarnya itu misi utamanya itu misi agama atau misi politik? Karena yang ngutus kan dari kerajaan. Misinya agama, misi awalnya semua agama, karena sejak sejak Khalifah Umar ya sebenarnya ekspansi itu kan semua tujuannya agama. Bani Umayyah sampai ke Cordoba di Spanyol. Dan kemudian ini diikuti oleh sultan-sultan lain yang beragama Islam untuk menyebarkan dakwah agama. Bahwa di dalamnya kemudian nanti berkelindan dengan persoalan ekonomi politik selalu pasti. Jadi rata-rata sebelum era Syekh Jumatil Kubro ini kan penyebaran Islam melalui perdagangan. Nah, itu sulit diterima oleh masyarakat Jawa yang pada saat itu yang berprinsip bahwa orang yang bicara agama itu ya yang boleh kan ya hanya dari kasta Brahmana gitu. Elit agama. Nah, orang-orang Lorestan ini kan awalnya rata-rata berdagang. Ya, salah satu keturunan anak-anak Lorestan itu ya kayak Edi ini. Makanya hidungnya apanya kan beda. Iya, ganteng. Kulitnya beda. Putih. Ini orang-orang Lorestan yang di Kudus mendirikan perkampungan namanya Ngloram. Yang ini ganteng-ganteng ini, putih, tapi gak ada brengos. Bukan fitnah loh ya, bukan. Enggak apa? Benar. Itu bener. Kalau Pak Rokim ini keturunan Pakistan. Pakai Wetan. Jejere Kauman. Kenapa 313? Spirit Badar. Pasukan Badar. Spirit Badar. Jadi bisa dibilang kemudian Spirit Badar itu dioperasionalisasikan pertama kali justru ke tanah Jawa, tanah Nusantara. Ya, apa istimewanya kan gitu? Pertanyaan lanjutannya kan begitu. 313 itu jumlah Rasul. Enggak ke sini itu loh. Lokasinya apa? Istiwanya apa ya? Ya itu jadi nanti jadi perbincangan peradaban yang sangat panjang. Tapi saya melihat begini, bahwa kalau melihat akhir sekarang, karena visi itu kan terlihat nanti dari hasilnya. Kalau melihat hasil dari sekarang, hampir semua ulama dan umarok dan ulama di Nusantara ini adalah berdarah Rasulullah dan berdarah Brawijaya. Berdarah Rasulullah dan berdarah Brawijaya. Jadi itu yang jarang di apa namanya, dikupas, digali gitu. Jadi Syekh Jumatil Kubro ini kan putra Syekh Ahmad Sajalal. Syekh Ahmad Sajalal putra Syekh Abdullah. Syekh Abdullah pun putra Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik putra Syekh Alawi Amul Faqih, putra dari Syekh Muhammad Sohib Mirbat, putra dari Syekh Ali Kholek Kosam, putra dari Sayyid Alwi Asani, putra dari Sayyid Muhammad, putra Sayyid Alwi, putra dari Sayyid Ubaidillah, putra dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, putra dari Sayyid Isa Arumi, putra Sayyid Ali Al-Uraidi, putra dari Sayyid Muhammad An-Nakib, putra dari Sayyid Ali Uraidi, putra dari Sayyid Jafar Sodik, Muhammad Al-Bakir, putra dari Sayyid Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain, putra dari Fatimah, putri dari Rasulullah. Jadi dan semua 313 Al-Maghribi dzurriyyah Rasul. Gitu kan. Terus kemudian salah satu keturunan Sayyid
Ahmad Shah Jalal itu adalah Dewi Anorawati, Putri Campa. Putri Campa diperistri oleh Prabu Brawijaya Pamungkas. Prabu Brawijaya Pamungkas dengan Dewi Anorawati punya putra putri sudah muslim semua. Salah satunya Raden Gugur yang menjadi Sunan Lawu. Kemudian Putri Hadi atau Putri Pambayun menjadi istrinya Sayyid Ali yang kemudian setelah diberi tanah Pengging diberi nama Adipati Andoyoningrat. Adipati Andoyoningrat punya putra Kebu Kenongo di Ageng Pengging, punya putra Joko Tingkir. Joko Tingkir punya putra Pangeran Benowo. Pangeran Benowo yang menurunkan mayoritas ulama di Jawa Timur, terutama bagian utara. Salah satu putra lagi kalau dirunut hampir semua kemudian putra-putra Brawijaya menjadi Islam, kemudian menjadi tokoh-tokoh agama, menurunkan ulama-ulama di seluruh Nusantara, bukan hanya Jawa, karena kemudian ada perkawinan antar kesultanan, perkawinan antar kerajaan. Terus. Oh, sampean iku keturunan Joko Tingkir. Ya berarti ya seduluran karo. Jadi secara filosofi sebenarnya saya melihat bahwa ini seperti keris mancing warongko, Pak. Bersatunya darah Rasulullah dengan darah Jawa. Ini seperti keris mancing warongko. Jadi keris yang bertemu dengan tempatnya itu yang pas. Sebab keris kalau tidak ada warongkonya bahaya. Keris yang telanjang yang tidak ada warongkonya ini bahaya. Kecenderungannya pasti melukai, konflik. Maka kita bisa lihat bagaimana dinamika Islam di Jazirah itu kan penuh dengan ya sampai sekarang konflik pertengkaran antar negara di Jazirah. Mereka satu etnis, satu bahasa, tapi terus berkonflik karena belum menemukan, bisa jadi karena belum menemukan warongkonya gitu. Tapi warongko saja tanpa ada kerisnya itu juga tidak punya makna apa-apa ya, tidak punya kesaktian apa-apa. Itu adalah justru saktinya dan dasarnya perkembangan Islam di Jawa dan Nusantara ini karena keris mancing warongko kan. Karena Apa itu yang mendasari akhirnya jadi Islam Nusantara ya? Ya itu kan kemudian istilah-istilah yang muncul, tapi secara karakteristik tiap wilayah, tiap daerah itu memiliki cara berislam yang sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing. Lalu setelah Islam datanglah koloni-koloni yang Belanda, Eropa yang membawa Nasrani masuk ke Nusantara ya Pak ya. Iya, bedanya kan mereka nggak berdagang, mereka kan cuma monopoli kan gitu. Dan nyebarin agama juga. Makanya kan relatif tidak diterima gitu. Kenapa pada masa kedatangan Hindu itu diterima dan kemudian menjadi agama mayoritas, kedatangan Buddha diterima menjadi mayoritas? Karena yang membawa adalah ahli agama, Brahmana. Islam baru diterima juga pada masa sunan-sunan, masa syekh-syekh, para ahli agama. Karena kita sudah memiliki peradaban tauhid yang tinggi ketika para istilahnya penyebar agama ini datang. Sisa-sisa masyarakat lama kayak orang Baduy gitu kan, itu kan tauhidnya kelihatan lah Pak, bukan animisme loh mereka. Iya. Jadi Sunda Wiwitan, Kapitaya itu kan agama-agama asli penduduk Nusantara sebelum berdatangannya para
agama-agama. Jadi agama-agama itu datang kan baru pada beberapa tahun sebelum Masehi atau awal-awal Masehi. Itu pun dimulai dari adanya konflik antara agama di India gitu kan, terutama antara Buddha dan Hindu. Nah, mayoritas pada masa Asoka itu kan rata-rata negara Hindu dikalahkan, hancur, banyak kesatria yang lari ke selatan, ke Nusantara yang sejak dulu sekondang makmur dan sebagainya. Tujuannya apa? Salahkan negara. Kalau sekarang Salahkan Negara itu di Pandeglang ya, di Banten. Karena sampai disebut itu yang menyebut nama Salahkan Negara itu justru negara-negara dari luar. Negara penghasil perak. Salaka itu kan perak, negara perak, negara yang makmur, negara yang salah satu kesatria Palawa, dinasti Palawa bernama Warmadewa itu kan, dalam pelariannya sampai ke Salahkan Negara itu dan kemudian dijadikan mantu oleh Akitirem, pemimpin Salahkan Negara pada waktu itu. Nah, bersamaan dengan itu sebenarnya mulai masuknya Hindu, terus kemudian disusul Buddha, kemudian disusul artinya jauh sebelum Masehi sebenarnya Nusantara nggak terkenal juga ya. Oh iya. Ini peradaban tinggi. Ya sebenarnya alamiah saja, sederhana saja. Dunia kehidupan itu memerlukan rempah-rempah, memerlukan kapur barus, memerlukan gaharu. Dan itu di kitab-kitab kuno Injil, Taurat kan disebut. Nah, itu hanya ada di Nusantara. Gaharu itu pohon apa? Cendana. Untuk Bahan baku pewangi. oh wangi-wangian. Kalau kapur barus untuk Ya sama tuh. wangi-wangian juga. Bahkan sebelum pada masa Mesir kuno sudah Gak ada kontak. Semua peradaban di dunia yang Gak ada kontak. yang membangun monumen-monumen besar, monumen-monumen bersejarah, apakah itu piramida, apakah itu candi, semua pasti konsultannya dan tenaga kerjanya dari sini. Karena kita dikenal ahli pertukangan, bangsa yang ahli pertukangan. salah satu bahan pengawet bumi kan, salah satunya kan juga barus, Mas. Iya. Maka salah satu kemunduran Indonesia itu menurut saya adalah dia keluar dari fitrah. Bangsa ini besar dari zaman ke zaman di masa lalu itu karena rempah-rempah. Maka ketika bangsa ini justru meninggalkan rempah-rempah, mundur terus.